Selamat pagi dengan Bu Dian ya. Bu Dian, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di SMP Negeri 2 Karanglewas. Tentunya untuk mendukung kegiatan P5 yang bertemakan Bangunlah Jiwa Raganya, dan di mana di sini kita mengambil kegiatan untuk membangun psikologis dari siswa-siswa SMP Negeri 2 Karanglewas. Tentunya apa pendapat Bu Dian nih tentang kegiatan P5 yang sedang berlangsung saat ini? Kalau menurut pendapat saya pribadi, ini programnya bagus sekali ya. Jadi memang karena yang ingin ditanamkan kepada remaja adalah kalau sehat itu bukan hanya sehat badannya atau raganya, tapi juga sehat jiwanya. Dan kemudian yang menjadi tren atau masalah remaja saat ini memang lebih banyak ke masalah mental atau masalah jiwa, sehingga momennya pas sekali gitu ya, up to date dengan permasalahan yang ada di masyarakat saat ini, terutama remaja. Dan mulai saya sangat mendukung kalau memang dimulainya sejak usia SMP, karena semakin usianya bertambah akan semakin banyak lagi masalah yang muncul. Jadi ketika dia di SMP sudah paham seperti apa kesehatan jiwa, maka harapannya ketika di SMA, ketika dia perguruan tinggi atau kemudian bekerja atau menikah, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan agar jiwanya tetap sehat. Jadi ini program yang sangat bagus sekali. Tadi saya juga sempat bicara ya dengan Bu Kepala Sekolah, Bu, semoga menjadi sekolah percontohan gitu ya untuk kader kesehatan jiwa di sekolah. Oke, bagus sekali ya pendapat dari Bu Dian ini. Ya, nama program juga bagus, jadi nggak ada yang perlu dikoreksi gitu. Programnya bagus banget memang. Dan tidak semua sekolah saya rasa mau bersedia untuk memperhatikan masalah jiwa, karena untuk orang Indonesia sendiri untuk masalah jiwa atau kesehatan mental itu belum menjadi prioritas, karena masih banyak. Tadi seperti ditanyakan ke siswanya masalah apa yang muncul, stunting gitu kan. Jadi program nasional itu belum menyentuh ke kesehatan mental secara luas gitu. Jadi kalau ada sekolah yang mau dan bersedia menyelenggarakan program kesehatan jiwa itu bagus sekali. Oke, terima kasih Bu Dian untuk pendapatnya mengenai kegiatan ini. Mungkin dari Pak Adi, silakan. Iya, Bu Dian kan juga berkecimpung tentang pendidikan inklusi ya. Kemudian kalau nggak salah juga lulusan PhD dari Amerika tentang spesialisnya tentang pendidikan inklusi. Bagaimana sih Bu Dian mengembangkan inklusi di sekolah? Menurut Bu Dian bagaimana? Jadi kalau untuk pengalaman di Indonesia sih memang belum ada ya. Karena kan saya berangkatnya dari keperawatan. Jadi saya S1, S2-nya basicnya trainingnya adalah menjadi seorang perawat. Kemudian lebih fokusnya atau konsentrasinya ke keperawatan anak. Kemudian minat saya pribadi memang ke anak dengan disabilitas atau kebutuhan khusus gitu. Nah, ketika saya S3, saya berusaha untuk mencoba lebih memahami apa sih anak kebutuhan khusus, apa itu disabilitas, permasalahannya apa saja, apakah sama antara di Amerika dengan di Indonesia gitu ya. Ternyata permasalahannya sama gitu, hampir sama dari segala segi gitu, dari segala sudut pandang itu sama. Cuma memang sumber dayanya berbeda, fasilitasnya berbeda, dukungan dari pemerintah juga berbeda gitu. Dan yang paling penting adalah pemahaman masyarakatnya yang sangat-sangat jauh berbeda gitu ya. Ya kita nggak bisa munafik kalau di Indonesia tuh masih PR-nya masih besar gitu untuk memahamkan ke orang secara luas bahwa anak dengan disabilitas itu punya hak yang sama dengan anak yang tanpa disabilitas. Nah, kalau untuk pengalaman sekolah inklusi memang di Indonesia saya belum punya pengalamannya. Saya belajar sedikit ketika di Amerika bagaimana mereka mengelola sekolah inklusi. Dan yang saya amati yang paling besar itu adalah mereka punya perawat sekolah. Di setiap sekolah itu ada perawat sekolah
Dan kalau ada siswa dengan kebutuhan khusus di situ, maka perawat sekolah inilah yang bertugas untuk menjaga kesehatannya. Jadi yang disebut kebutuhan khusus atau inklusi di Amerika itu bukan hanya anak dengan tunagrahita, tunarungu, tunanetra, tapi juga misalnya anak dengan diabetes mellitus, anak dengan asma, kemudian anak yang membutuhkan pengobatan jangka panjang, itu termasuk anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus gitu. Jadi perawat sekolah itu berperan di situ. Nah, kalau untuk di Indonesia yang saya pelajari untuk sekolah inklusi itu adalah programnya bagus, memang programnya bagus. Saya sudah baca programnya dari Kemendikbud juga bagus. Cuma memang implementasinya lagi-lagi menjadi masalah ya kalau di Indonesia gitu, karena seharusnya sekolah inklusi itu gurunya khusus juga. Ada satu guru yang memang belajar sama anak dengan luar biasa ya, anak luar biasa atau anak kebutuhan khusus. Jadi ada satu guru yang memang bertanggung jawab untuk mengelola anak-anak dengan kebutuhan khusus di sekolah inklusi tersebut. Kemudian ada fasilitas yang menunjang seperti ruang sumber, ini sebenarnya ruangannya sudah cukup bisa memfasilitasi. Kemudian ada guru pendamping. Jadi misalnya tadi yang diceritakan ada anak kebutuhan khusus yang memang slow learner gitu ya, itu harusnya ada guru pendamping. Kemudian apalagi kalau ada tunanetra, nah itu harus ada guru pendamping. Anak tunarungu juga harus ada guru pendamping. Dan memang ada pelatihannya terlebih dahulu untuk bisa sekolah itu maksimal gitu ya, menyelenggarakan program inklusinya. Ini kemudian yang penting adalah screening. Saya juga baca screeningnya, itu harus melibatkan ahli, entah itu psikolog, entah itu dokter spesialis jiwa, atau dokter spesialis anak tunggal, atau orang yang memang mempunyai kemampuan untuk mendeteksi atau men-screening, mengkaji apakah anak ini kebutuhan khusus atau bukan. Jadi kalau saya baca program dari Kemendikbudnya seperti itu. Cuma memang saya tidak tahu kalau untuk di lapangannya seperti apa gitu. Tadi cerita-cerita sama Bu Kabit juga, beliau juga belum paham banget ya panduannya untuk menyelenggarakan sekolah inklusi itu seperti apa. Jadi nanti kita mau diskusi lebih lanjut, kata Bu Kabit gitu ya. Semoga bisa sharing pengetahuan sedikit, karena yang untuk pengalaman di Indonesia kan belum ada gitu ya. Jadi saya lebih ke arah sharing pengalaman, misalnya panduan-panduan apa saja yang dibutuhkan. Sekolah kan butuh ya buku manual buku gitu ya, untuk panduan. Terutama untuk gurunya ya. Iya. Karena kan yang mengelola gurunya. Kalau muridnya kan tinggal duduk gitu ya, menerima pembelajaran. Dan tantangannya memang besar ya. Tapi saya tadi kaget dengar Kabit bilang ada 500 SD dan ada sekian puluh SMP yang statusnya sekolah inklusi. Betul. PR-nya besar banget. Ya mungkin kita harap ada program ya inklusi dari Budian, nanti dari unsur kita bisa menjadi rekan ya, karena di Banyumas memang sedang menggalakkan itu. Kayak Pak Kepala Dinas kemarin juga meminta ada UPD khusus, UPTD khusus ya, tentang anak berkebutuhan khusus. Jadi mungkin kita juga insya Allah menerima ya Isna ya. Nanti akan mungkin program-program dari Budian, dari unsur, nanti kita bisa bekerja sama. Sama-sama belajar. Oke, terima kasih Budian atas segala yang sudah diungkapkan semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih sahabat TPI Channel. Kita sudah berbincang-bincang dengan ahlinya dari lulusan Amerika beliau. Jadi kita sangat berbahagia bisa kedatangan tamu dari unsur. Saya kira itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa.